subscribe, komen, subscribe, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Reza Reynaldi 233 Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, buat rekan-rekan semua yang selalu support channel saya. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Terima kasih banget pokoknya yang selalu nonton channel saya, yang selalu komen dan like-nya videonya. Jangan lupa tonton terus video saya ya guys ya. Jangan lupa di subscribe juga pokoknya. Nah jadi kali ini gua mau bikin video. Di video sebelumnya ada komen disuruh menceritakan katanya sesi tanya jawab Reza Reynaldi. Nah ini nih komenannya ya, saya lihat ini. Nah itu komenannya. Mungkin kali ini saya mau bikin video sesi tanya jawab ya, tapi bukan saya yang bikin yang bikin pertanyaannya, bukan saya, dari tim saya, YouTube saya bikin pertanyaan. Nggak tahu pertanyaannya seperti apa, saya juga belum tahu, mungkin nanti ini langsung. Jadi saya itu baru bangun juga mau pergi sholat Jumat, tapi tim saya nyamperin ke rumah, katanya bikin video dulu. Ada yang komen ini kasihan udah lama, nah sekarang jadi bikin videonya. Kita lihat pertanyaan yang pertama itu apa, coba dijelaskan. Oke, yang pertama perkenalkan diri. Nah mungkin udah pada tahu, ini juga channel saya, nama saya Reza Reynaldi. Saya kelahiran dari asli orang Cianjur. Umur saya 27 tahun ya sekarang. Ini harus detail atau apa gimana ya? Saya bingung juga nih. Kalau misalkan singkat mungkin nama saya Reza Reynaldi, saya asli orang Cianjur, saya umur 27 tahun. Perkenalnya mungkin begitu ya. Udah. Coba lihat yang kedua apa nih? Sejak kapan suka dengan balapan motor? Mungkin saya dari orok lur. Jujur betul karena bisa suka motor. Seneng dari balapan itu waktu SD kelas 6. SD kelas 6 ini saya pernah lihat, bukan lihat, gak sengaja ngelihat ya. Cuman saya pernah ngelewat ke Terminal Pasir Hayam. Waktu itu Terminal Pasir Hayam lagi ada latihan balapan motor. Nah mungkin senior saya ya banyak di Cianjur lagi pada latihan. Saya merasa aneh waktu itu. Saya merasa aneh. Oh kok ada balapan motor ya, kata saya. Saya senang dari situ. Tapi saya nggak berhenti. Nah waktu minggu selanjutnya saya ngajak teman-teman. Waktu itu saya dari SD. Mungkin waktu dari SD kelas 1 pun saya udah pakai motor lah. Saya udah diajarin sama bokap saya ya. Waktu itu saya udah diajarin pakai motor. Kelas 6 itu saya udah pakai motor. Waktu itu langsung saya pergi ke Terminal Pasir Hayam sama teman-teman untuk nonton balapan motor itu. Dan saya tuh sangat suka banget sama balapan motor. Terus di dalam hati ini saya harus pengen nyoba gitu, kayaknya saya tuh bisa gitu. Nah, lama kelamaan saya nonton hampir setiap minggu sampai kelas 1 SMP. Begitulah pertama kali suka di balapan motor. Nah, pertama kali pakai motor latihan berarti ya. Nah, jadi waktu SD sampai SMP kelas 1 itu saya cuma nonton. Lanjut ke kelas 2 itu saya coba latihan. Tetapi dengan fasilitas seadanya. Saya nggak punya motor balap. Saya nggak punya baju balap. Nggak seperti sekarang, alhamdulillah baju balap saya banyak. Helm, waktu itu saya nggak punya perlengkapan seperti Werpa karena mahal ya, uang dari mana. Orang tua pun waktu itu nggak tahu saya balap-balapan, seperti helm, sarung tangan, sepatu semua. Jadi saya tuh waktu kelas 2 SMP itu pakai motor teman saya dengan fasilitas seadanya. Contohnya seperti ban pakai original ya, pakai ban Federal dari pabrik.
terus pakai jaket biasa, pakai helm pun helm bukan full face tapi half face ya, yang kalau misalkan kita jatuh depannya tuh udah pasti remuk lah, nggak akan ketolong lah. Jadi pakai helmnya helm half face, sarung tangan dangdut merenya muncul kayak nama sarung tangan ojek lah, sarung tangan ojek, terus helmnya half face, sepatunya pun sepatu yang biasa dipakai ke sekolah, sepatu NB, baheula teh naon nya warna hidung teh naon NB gitu nya. Pokoknya sepatu buat sekolah itu saya pakai buat balap. Jadi waktu pertama kali saya turun ke sirkuit itu, saya pakai motor Honda Beat punya temen. Nah, dengan perlengkapan seadanya itu. Jadi intinya pakai motor Honda Beat. Kesibukan sehari-hari kalau nggak balap, saya dari dulu ya, mungkin kesibukan sehari-hari itu berbeda-beda, tahun per tahunnya berbeda-beda. Waktu dulu kan saya sibuknya sekolah sama balapan, terus pokoknya berbeda-beda. Kalau tahun sekarang saya sibuknya kalau nggak balapan setiap hari saya olahraga, kalau nggak lari saya berenang atau nge-gym. Terus selain olahraga saya sekarang lagi seneng sama usaha sama bisnis. Mungkin kalau misalkan kita difokusin sama balapan motor terus mungkin jenuh ya guys ya. Jadi saya sekarang lagi merangkak, lagi merintis usaha juga di Cianjur. Selain usaha ya jual beli lah. Kalau misalkan ada temen yang jual motor atau mobil saya bantu jualin, lumayan lah cuan. Jadi biar gak jenuh juga, nambah relasi temen-temen. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Prestasi apa yang paling berkesan selama di dunia balap? Prestasi ya. Kalau prestasi, waktu itu saya juara umum. Alhamdulillah, selama saya mengikuti balapan saya pernah juara umum. Yang paling berkesan tuh juara umum di Indo Club. Waktu itu seri berapa ya lupa banget. Tapi pialanya masih ada di toko ya, di barbershop. Waktu itu saya juara umum Indo Club tahun 2019. Pemula. Jadi juaranya itu hadiahnya bukan berbentuk uang atau bukan berbentuk barang. Jadi si eventnya ini ada sponsor dari RCB. Juara umumnya itu mendapatkan tiket ke Malaysia. Saya di Malaysia kurang lebih seminggu ya, gratis semua dari event Indo Club dari RCB waktu itu. Jadi hotelnya, terus pesawatnya, tiket pulang perginya, makannya, jajannya, semua ditanggung sama RCB itu. Terus saya pergi ke Malaysia itu bukan diem aja di Malaysia atau jalan-jalan ya. Jadi di Malaysia itu saya pergi ke tempat produksinya yang bikin velg RCB, pokoknya semua spare part RCB di Malaysia saya pernah mengunjungi. Terus nonton MotoGP, langsung ngelihat Rossi. Waktu itu cuman lihat di TV doang, cuman lihat di TV, dan akhirnya saya bisa langsung lihat sirkuit Sepang ya, Malaysia. Waktu itu MotoGP siapa gitu, pokoknya lupa lagi lah, 2019 ya. Saya ngelihat langsung Marquez, terus Valentino Rossi, banyak semua pembalap-pembalap dunia. Alhamdulillah dari balapan ini saya bisa pergi ke luar negeri, ke Malaysia. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Maaf banget ya pertanyaannya singkat, karena kalau misalkan dijelasin semua mungkin lama banget. Kita lanjut. Kejuaraan apa yang paling berkesan?
Kejuaraan yang paling berkesan itu banyak banget. Kalau misalkan diceritain banyak banget. Yang paling berkesan mungkin yang kemarin-kemarin aja ya, yang deket-deket aja. Saya yang paling berkesan itu di eventnya SCP Sumatera Cup seri 2. Kemarin itu seri 2-nya di sirkuit Lanut di Padang. Yang paling berkesannya saya pakai motor RE King Chamber dengan KTT. KTT itu kualifikasi nomor 17, startnya nomor 17. Nah, saya dengan tim tidak ada berpikir untuk juara, karena dari nomor start 17 untuk 10 besar itu sangat susah ya, sangat apalagi kalau buat juara itu gak mungkin banget. Saya sama tim berharap 10 besar aja udah seneng banget, udah bangga banget. Tetapi atas izin Allah dari start 17 itu saya bisa podium ke 5 besar, itu sangat bangga banget, sangat berkesan banget buat saya. Jadi kemarin itu saya sedikit cerita. Kemarin itu saya start 17. Saya coba nge-push motor dari awal lap. Setiap lap itu saya nyalip orang, nyalip temen ya. Dari 17, 16, 15, 14 terus sampai lap akhir itu. Lap akhir saya masih posisi ke-6. Lap akhir akhir itu saya bisa nyalip orang dan akhirnya saya finish ke-5. Saya sangat terharu banget, sama tim juga semua sangat bangga banget karena gak nyangka bisa di posisi ke-5 dari start paling di belakang lah ya. Alhamdulillah. Kita next videonya. Selama karir di dunia balap, apa saja yang pernah didapat? Yang paling di dunia balap ini saya banyak banget yang didapat, terutamanya teman-teman di luar pulau. Terus jadi mungkin kalau saya nggak balapan, saya nggak bisa pergi ke, contohnya ke NTT, ke Kupang, terus ke Riau, ke Sumatera ya. Jadi saya dari balapan ini bisa pergi, saya balapan ke Riau, ke Pekanbaru, ke Padang, ke Jambi. Pokoknya kalau Sumatera alhamdulillah saya udah hampir semua ya. Ke Pangkal Pinang, terus ke Kupang. Kalau misalkan di Jawa ya ke Jogja, pokoknya alhamdulillah dari balapan ini saya yang paling dapat itu relasi ya, teman-teman di luar di Jawa Barat, karena saya kan orang Jawa Barat. Mungkin kalau nggak balapan saya bisa pergi ke sana nggak mungkin kalau bukan kerjaan atau liburan ya. Jadi dari balapan ini bisa nambah temen, nambah relasi, tahu kota di luar itu seperti apa begitu. Jadi ya itulah yang saya dapat di dunia otomotif selain ekonomi ya. Mungkin ekonomi gak usah dibahas ya. Oke, kita lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya. Tipsnya untuk buat pembalap pemula ya. Jadi ada tipsnya, saya kasih juga nanti pesan dan kesannya berarti ya. Buat pembalap pemula, khususnya yang baru banget terjun kayak saya tadi ya, saya udah menceritakan saya pertama kali saya turun ke sirkuit. Yang pertama kalian harus, karena di balapan ini bukan soal kenceng atau nyalinya, harus berani, bukan soal itu aja. Karena di balapan itu seperti olahraga. Kalian tuh capek, kalian tuh butuh stamina, kalian tuh butuh fisik. Jadi yang intinya bukan soal kenceng motor atau keberanian. Jadi kalian harus menjaga pola kehidupan kalian. Kalian harus fisik, harus setiap hari kalau bisa ya. Minimal lah seminggu 3 kali kalian lari, kalian jogging selama 30 menit.
buat menjaga stamina. Karena kalau misalkan stamina bagus pakai motor itu apa ya, stabil, terus kita tuh nggak gampang emosi, kita tuh relax lah pakai motornya. Jadi dari stamina meningkat itu skill pun meningkat. Buat kalian tipsnya, yang pertama kalian jaga fisik, yang kedua kalian minta restu dari orang tua. Karena kalau misalkan kita direstuin sama orang tua, apalagi kalau kita didoain sama orang tua ya, insya Allah di dunia balap pasti kalian maju, kalian sukses. Terus selain fisik, kalian harus menjaga pergaulan juga. Mana teman yang menurut kalian bagus? Contohnya misalkan kan banyak ya sekarang temen yang ngajakin mabok lah, atau begadang. Nah itu mungkin gak baik ya buat kalian. Tetap konsisten. Kalau misalkan kalian pengen maju di dunia balap, kalian konsisten, kalian nurut sama orang tua, insya Allah di dunia balapnya juga maju. Karena kayak saya juga mungkin waktu awal gak nurut karena saya juga bandel waktu dulu tuh. Cuman kata orang tua boleh balapan tetapi kamu harus kuliah nomor 1, sekolah nomor 1. Karena dari sekolah itu bukan, kuliah itu bukan untuk pinter ya, tetapi kita tuh mengubah pola pikir. Jadi berbicara ke orang yang lebih tua seperti apa, ke teman seperti apa. Nah jadi dari situ. Jadi kalian intinya kalian harus nurut sama orang tua. Kuliah juga, sekolah juga, bukan kuliah, sekolah itu nomor 1. Jadi bukan soal ya udah deh gue harus balapan nih, gue mau balapan, gue mau sekolah mau stop aja, gue mau fokus balapan, gak usah juga, jangan begitu juga. Karena sekolah nomor 1 itu tips dari saya, karena orang tua saya waktu dulu begitu ya, tipsnya begitu. Mungkin segitu ya guys ya pertanyaannya. Nanti komen lagi aja videonya, kalian mau bikin video saya bikin video itu harus seperti apa, kalian komen. Nanti mungkin insya Allah kedepannya saya bikin lagi video request kalian semua, jangan lupa di komen. Oke, segitu aja. Terima kasih yang selalu tonton video saya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bye bye.